Franky Gantara dengan NPM 10010217215, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah kerja laporan saya yang berjudul Prosedur Permohonan Bantuan Dana Kesehatan pada Program Bandung Sehat oleh Basnas Kota Bandung. Tujuan KKL di Basnas. Tujuan dilakukannya kuliah kerja lapangan ini yaitu dapat menambah pengetahuan dan konsep keilmuan, juga memperoleh pengalaman mengenai bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat khususnya di Basnas Kota Bandung, dan untuk meningkatkan value individu, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Ruang lingkup. Kuliah kerja lapangan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bandung. Periode KKL mulai dari 25 Februari 2021 sampai 31 Maret 2021. Dengan alamat Wastu Kencana nomor 27, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Selama KKL ditempatkan di bagian program Bandung Sehat. Tujuan dilakukannya penulisan laporan kuliah kerja laporan ini yaitu untuk mengetahui prosedur permohonan bantuan dana kesehatan oleh Basnas Kota Bandung serta memberikan gambaran terkait kegiatan kuliah kerja lapangan di Basnas Kota Bandung. Manfaat. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, juga memperoleh pengalaman mengenai bagaimana proses pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat di Basnas Kota Bandung. Yang kedua, bagi lembaga instansi sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama antara akademisi dan praktisi di bidang ekonomi syariah khususnya zakat sebagai media informasi tentang pelaksanaan dan peranan Basnas Kota Bandung dalam pengelolaan zakat. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sarana penambah pengetahuan dan konsep keilmuan di bidang syariah khususnya mengenai zakat sebagai instrumen yang dapat diberdayakan bagi kepentingan umat. Sejarah. Lembaga ini pada awalnya bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Bazis Kota Madia Bandung pada tahun 1998. Bazis Kota Madia Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan 1998 sampai 2001. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada kepengurusan 2001 sampai 2005. Basis Kota Madia Bandung berganti menjadi Badan Amil Zakat Bas Kota Bandung. Adapun Basnas Kota Bandung dibentuk oleh Menteri Agama atau usul wali kota setelah mendapat pertimbangan Basnas Pusat. Basnas Kota bertanggung jawab kepada Basnas Pusat, Basnas Provinsi, dan Pemerintah Kota Bandung. Masa kepengurusan Basnas Kota Bandung baru dibentuk dan dikukuhkan atas dasar keputusan Wali Kota Bandung nomor 45.12 /Kep 645 bab .kes.mas /2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung periode 2016 sampai 2021. Visi menjadi pengolah zakat terunggul dan terpercaya di tingkat Provinsi Jawa Barat. Misi yang pertama mengajak mendorong masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dan DSKL dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, menghimpun ZIS dan DSKL secara kreatif dan produktif serta mendistribusikan dan mendayagunakan secara amanah, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan pengelolaan ZIS dan DSKL yang unggul dan terpercaya berasaskan syariat Islam yang dikelola secara amanah dan profesional dengan perundang-undang yang berlaku dan tata kelola yang baik. Yang ketiga, mengembangkan digitalisasi sistem pengelola zakat dan sistem pendukung serta meningkatkan SDM, skill, attitude, knowledge, struktur organisasi. Yang pertama, Ketua Bapak Heri Kusairi, Wakil Ketua 1 Irfan Farid Taufik, Wakil Ketua 2 Dudi Setiadi, Wakil Ketua 3 Hendratno, Wakil Ketua 4 Sudrajat, Kepala Bidang Paridwan, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Ahmad Husen, Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Haji Una Yulianti, Kepala Bidang SDM Administrasi dan Umum Miki Mutakin, Staf Bidang Penghimpunan Ayu Purwandri, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dede Iman Mulyana, Hikmah Nurhayati, Sandi Julian Dinda, yang ketiga Ismail, selanjutnya Teli Rusdian, Triana Agustin, dan Suhendar. Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Seli Adriani, Gilang Nur Kusmayadi, Sri Utami, dan Hendra
Hendra Juanda, staf bidang SDM Administrasi dan Umum Rosiana Megayanti, Etika dan Deni Rustandi. Badan Amil Zakat Nasional Basnas berlokasi di Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Letak geografis. Program Bandung Peduli. Program Bandung Sehat. Program Bandung Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya klinik sampai rumah sakit. Bandung Sehat adalah program pendistribusian zakat, infak, sedekah dari donatur yang dilakukan bidang kesehatan Basnas Kota Bandung. Bandung Sehat merupakan program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Kota Bandung untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan oleh penulis berlangsung selama 25 hari kerja, dimulai pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021 sampai hari Rabu 31 Maret 2021. Hasil kegiatan. Untuk pekan pertama, penulis merapikan berkas bukti pemberian dana bantuan zakat kepada mustahik. Kemudian pekan kedua, penulis berfokus pada staf keuangan untuk pengarsipan data bakti sosial. Untuk pekan berikutnya, penulis berfokus pada penginputan data penerima bantuan program Bandung Sehat, kemudian rekap data penerima bantuan anak yatim dan lansia. Hubungan internal dan eksternal. Hubungan internal Basnas Kota Bandung sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan komunikasi antar karyawan sudah sangat baik dan bersifat kekeluargaan. Kemudian hubungan eksternalnya antara lembaga dan masyarakat pun terjalin dengan baik itu kepada muzaki ataupun mustahik. Pelayanan diberikan dengan semaksimal mungkin. Standar kerja dan kondisi kerja. Standar kerja dilakukan untuk menjaga profesionalisme di Basnas Kota Bandung sendiri harus sangat dijaga. Disiplin waktu adalah hal yang paling penting. Jam masuk kerja pukul 8 pagi dan jam pulang kerja pukul 4 sore. Seperti halnya setiap hari kerja, seluruh pekerjaan harus diselesaikan. Penulis bekerja sesuai apa yang ditugaskan dan mengikuti setiap aturan lembaga dan bersikap dengan baik untuk menjaga nama baik lembaga dan alma mater. Tempat kerja. Dalam pelaksanaan 25 hari kerja, penulis ditempatkan di kantor yang berada di Masjid Al-Ukhuwah lantai 3 beralamat di Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Selain di Masjid lantai 3, ada juga yang berada di basement Masjid Al-Ukhuwah sebagai kantor pelayanan. Teknologi secara keseluruhan, teknologi yang digunakan dalam operasional belum maksimal karena masih ada operasional yang dilakukan dengan manual. Temperatur dan penerangan secara keseluruhan, penulis merasakan kenyamanan karena terdapat fasilitas AC dan penerangan yang cukup terang di setiap ruangan. Kualitas sumber daya insani menurut penulis sudah sangat baik karena karyawan bekerja dengan profesional dan mampu mengajarkan dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak KKL dengan sangat baik. Hasil kegiatan. Pelaksanaan di lapangan, penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Target pekerjaan yang harus diselesaikan juga dapat terselesaikan dengan baik. Target tersebut dapat tercapai dengan baik karena bimbingan yang diberikan oleh seluruh karyawan Basnas Kota Bandung kepada penulis. Mereka senantiasa membimbing dan mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Prosedur penyaluran program Bandung Sehat oleh Basnas Kota Bandung diawali dengan penerima manfaat mustahik datang ke konter layanan mustahik. Setelah itu, para amil memeriksa perlengkapan persyaratannya, dan jika persyaratan lengkap, para mustahik akan diwawancari dan diperintahkan untuk mengisi formular yang disediakan. Akan tetapi jika tidak lengkap, maka mustahik akan diperintahkan untuk melengkapinya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah mengisi formulir, maka persyaratan tersebut akan dipisahkan terlebih dahulu sesuai program yang diajukan oleh mustahik. Jika sudah dipisahkan, maka akan diajukan kepada komite atau pimpinan Basnas untuk diperiksa layak atau tidaknya permohonan tersebut. Jika diterima, maka para amil harus segera membuat pengajuan dana kepada bagian keuangan, dan setelah semuanya selesai, para amil harus segera menyalurkan dana bantuan tersebut pada mustahik. Sekian dari laporan KKL saya. Terima kasih.